Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa kami akan berbincang-bincang bersama redaktur Harian Serambi Indonesia. Kali ini di studio sudah hadir Wakil Redaktur sekaligus juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Bung Zainal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV pagi ini. Hadir dengan berbagai informasi di Harian Serambi Indonesia. Bung Zainal, terkait dengan dua buron yang kemudian ditangkap, satu sudah buron cukup lama juga, dan satu lagi di PD juga sudah buron 1 tahun, dan alhamdulillah sudah ditangkap. Apa dan bagaimana kemudian Harian Serambi Indonesia menghadirkan informasi ini sendiri? Ya, Bung Dosi, ya, ini artinya topiknya adalah topik kriminal ya. Ada pembunuhan yang di Aceh Barat, di Melabuh itu yang buronnya malah karena menggunakan senpi, dan selama ini memang menakut-nakuti masyarakat ya di Aceh Barat, dan banyak laporan memang. Yang ini sudah diburon 6 tahun lamanya ya, artinya polisi masih mengingat sampai sekarang. Jadi di ini kasusnya tahun 2011, yaitu penembakan terhadap Muhammad yang dituduh sebagai dukun santet. Jadi ini ditembak di dalam gubuk. Ada beberapa pelaku, dan beberapa pelaku itu sudah ditangkap, sudah dihukum penjara, malah sudah sidang. Sementara pelaku yang terakhir yang kemarin ditangkap ini Ansari, baru ini didapati, kemudian sama dia juga disita senjata AK-56 dan puluhan butir amunisi. Nah, ini dia ketika dia mau ditangkap, dia nggak ada perlawanan ketika ditangkap di sebuah warung. Kemudian ketika mau diajak untuk menunjukkan tempat dia menyimpan atau menyembunyikan senjata apinya, kemudian dia melarikan diri sehingga dia ditembak ya, di kakinya. Jadi ada 3 luka tembakan di kaki, di kedua kakinya. Itu Bung Dosi yang di Aceh Barat. Ya. Nah, kemudian satu lagi buron pembunuhan juga, itu 2 orang. Kasusnya di Jangkabuya, pembunuhan terhadap warga Jangkabuya. Ini kasusnya memang apa namanya, kalau dibilang ya menarik ya, karena ada sampai terjadi duel, kemudian terjadi saling ancam, sehingga dia duluan membunuh, kemudian setelah itu dia lari. Nah, ternyata polisi sampai kemarin juga menangkap kedua orang ini ketika mereka pulang, seperti itu. Jadi Bung Dosi, artinya polisi tidak pernah melupakan kasus-kasus kejahatan ya. Bahkan sudah 7 tahun, 6 tahun ya, yang buron di Aceh pun Barat masih terdata ya. Masih terdata, dan mereka mengingat dengan baik ya. Nah, ini jadi peringatan Bung Dosi ya, Bagi pelaku-pelaku yang lain yang buron gitu ya. ya, bagi pelaku-pelaku kejahatan, bukan cuma pembunuhan seperti ini, korupsi juga ya. Beberapa kali kita memberitakan tentang kasus korupsi ketika pelaku kemudian lari, seolah-olah kan kemudian 5 tahun, 10 tahun dia nggak akan ditangkap lagi. Ketika pulang mungkin orang sudah lupa ya, tapi ternyata dia kembali ditangkap, baik oleh polisi, kemudian juga pihak jaksa kalau yang korupsinya. Beberapa kali ya, beberapa bulan lalu juga kita memberitakan seperti ini, Bung Dosi. Oke, cukup lama buron seperti itu. Dapatkah kita informasi terkait apa sih sebenarnya kendala dari pihak kepolisian sendiri akhirnya? Ya, karena agak sulit untuk mendapatkan buronan ini. Karena dia melarikan diri juga ya. Seperti yang kasus di PD juga ya, kemarin Polres PD juga merilis satu kasus lainnya, itu kasus penembakan posko Abusi. Para 24 DPO, 2 yang disebutkan identitas karena memang dipastikan mereka terlibat, 2 lagi tidak disebutkan identitas, tapi 4 orang ini yang dicurigai oleh polisi masuk daftar pencarian orang juga sudah melarikan diri ke luar Aceh. Tapi mereka memperkirakan ada di masih di dalam wilayah Indonesia. Jadi seperti ini, polisi ketika mencari di situ dia kabur, yang kemudian tidak diketahui keberadaannya. Tapi suatu saat dia pasti akan pulang ya, karena pulang ke kampungnya. Nah, di situ biasa akan ditangkap kembali. Oke, strategi kepolisian kemudian juga ternyata masih efektif ya untuk menangkap
buron tersebut sendiri. Oke, apa informasi lain yang kemudian juga kita hadirkan di Harian Serambi Indonesia, Bung? Ya, ada dua, paling tidak ya dua yang kita angkat lainnya di halaman 1. Pak Presiden kemarin juga kembali singgah di Aceh. Artinya ini menjadi topik juga yang menarik dibicarakan di media sosial, terutamanya juga ya. Ketika dalam 3 hari ya 2 hari ini berselang, kemarin waktu berangkat ke Saudi, beliau singgah di Bandara Sim transit ya. Artinya walaupun sekedar transit, tapi cukup membuat, kita lihat di media sosial, membuat orang-orang Aceh juga senang. Artinya ini mungkin bisa dicontoh, menjadi contoh. Kemudian Pak Presiden Jokowi ketika transit di Aceh, ketika Arab Saudi, mau pergi ke Arab Saudi, nanti yang pesawat-pesawat yang dari wilayah Jakarta ke wilayah timur, Indonesia Timur, membawa jamaah umrah ataupun yang berangkat ke Timur Tengah ya, kemana saja pesawat, khususnya yang Garuda ataupun Lion nanti, ya paling tidak bisa singgah di Aceh. Kalau sekedar mengisi bahan bakar, singgah di Aceh, nanti kan akan membuat bandara kita menjadi ramai. Jadi ini kita anggap, kita menarik untuk mengangkat ini juga di halaman 1 ketika Pak Presiden kemarin ke Arab Saudi singgah di sini, kemudian waktu balik dari Arab Saudi ke Jakarta juga singgah lagi. Dengan rutinitas yang yang sudah berulang kali dilakukan oleh Presiden, apalagi ketika mengunjungi beberapa negara di Timur Tengah, kemudian melakukan pemberhentian sementara di Aceh. Adakah hal yang khusus sebenarnya dari Presiden sendiri akhirnya kemudian memilih Aceh, bukan kemudian di bandara yang lain, di provinsi lain untuk menjadi tempat singgahnya? Kita lihat seperti apa, Bung? Betul, Bung Rusi ya. Biasanya kalau kan terpilih kalau Medan masih ini, tapi kalau Medan masih agak jauh ya kalau misalnya ke Saudi. Tapi pesawat-pesawat biasanya dari Medan atau dari Jakarta biasanya singgah kalau bukan di Bangladesh itu di Sri Lanka, kemudian juga di Dubai ya. Diperkirakan memang pesawat kalau dari Jakarta kalau pesawat kepresidenan ini ataupun Boeing nantinya dari Jakarta ke Saudi itu sampai kalau bahan bakarnya, tapi pas-pasan ya, itu perkiraan. Tapi kita lihat bukan semangat karena perkiraan sampai bahan bakar atau bukan hanya bahan bakar saja itu ya. Artinya Presiden berkomitmen karena memang Presiden juga Wakil Presiden Yusuf Kala yang dulu juga ke Arab Saudi juga singgah di Aceh. Ini pemerintahan berkomitmen bahwa memberikan contoh bahwa di Banda Aceh ini transitnya bagus seperti itu ya. Ada selang waktu dari Jakarta ke Banda Aceh 3 jam, kemudian terbang ke sana lagi sampai 5-7 jam ke Arab Saudi ya. Dari Banda Aceh berangkat ke sana, bahan bakar minyaknya masih ada tersisa sekitar 3 jam. Jadi kalau misalnya terjadi di bandara di Saudi itu ada delay atau belum bisa turun, masih ada antrian pesawat, itu masih cukup waktu 3 jam bahan bakarnya. Tapi kita lihat bukan sekedar bahan bakar seperti itu. Ada semangat supaya ada semangat lain yang kemudian dihadirkan oleh dua pemimpin negara ini sendiri. Walaupun sederhana tapi cukup membesarkan hati. Benar sekali. Salah satu mungkin strategisnya Aceh, dan yang kedua adalah seolah-olah benar-benar ini menjadi seramunya Mekah gitu. Sebelum Mekah sih ke seramunya dulu. Terima kasih Bung Zainal, dan demikian perbincangan kami bersama Koordinator Liputan, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Saya Dusi Alfian, kembali ke studio.